The Vengeance dan satu lagi Rafaela healer. Oh my god, Bigetron Alpha mau nabrak dengan Rafaelanya kali ini, mengingat mereka sepertinya sangat amat confident, sangat amat pede kalau misalkan membawa Rafaela di dalam timnya, apalagi mereka bawa Harley di sini. Magical damage-nya bisa dibilang emang dari Harley satu-satunya, karena Rafaela bakal benar-benar berada di sisi Harley. Tapi untuk Sabernya sendiri, ini yang bakal jadi sebuah pertanyaan, apakah dia juga bakal ikutan rotasi bareng sama Rafaela, atau jangan-jangan dia bakal fokus sama main boost aja? Karena Orbital Sword Saber sama Light of Retribution dari Rafaela bikin clear lane lumayan lumayan cepat itu. Dan ketika udah clear lane, udah jalan. Ikutin aja Harley-nya lagi posisi mana. Dan lawannya adalah Kagura. Jadi ini bakal bener-bener adu tanding dari cepet-cepetan gimana caranya mereka harus membersihkan wave minion. Iya. Terus mereka set up lagi ke arah turtle di area river, dan team fight kemungkinan akan sering terjadi di area river. Dan kita akan masuk saja, inilah dia kick off untuk semifinal lower bracket best of 3 series Alter Ego Esports versus Alter Ego masih bersama Golius dan juga KB. Bigetron maksudnya. Kenapa Alter Ego ketemu Alter Ego ya? Enggak, saya ngomong Alter Ego, Bapak ngomong Alter Ego lagi. Iya, saya pikir, saya dengarnya tadi Bigetron, tadi ada e-sportsnya kan? Iya, sama lah ya. Pokoknya ya Alter Ego versus Bigetron masih bersama Golius dan juga KB di sini. Kita berdua adalah combo Impostor Professor. Dan inilah dia dari Udil yang tentunya bermain Hayabusa kembali. Sudah lama kita tidak melihat physical damage dari Udil. Dan ini cukup menarik sekali kalau misalkan kita menengok bahwa pas banget dulu season ketiga Udil dipanggil Hokage itu juga gara-gara Hayabusa salah satunya. Yap, salah satu hero andalannya dia, di mana dulu kan Gashian, Hayabusa, terus juga Lancelot kan kalau nggak salah. Wah itu jadi kangen di mana 5 KG masih bersatu di satu desa ninja ya. Benar sekali. Dari Rainbow dan juga Rafaelanya masih santai aja. Ini harusnya mereka bakal menang mobility karena balik lagi kan healingnya Rafaela bakal nambahin movement speed kenceng banget buat nantinya Saber dan juga Harley. So mereka nggak butuh waktu sampai clear lane-nya banget kayak benar-benar bersih untuk melakukan rotasi deh. Yes, dan Ripo juga masih bercibaku di area top lane perlahan-lahan, apalagi XP lane ini harus benar-benar cepat mendapatkan level 4. Setup turtle akan menjadi jawaban mereka untuk melakukan setup team fight juga. Udil masih level 3 di zoning out, dan El Nino kali ini benar-benar menguasai lini bottom lane-nya karena lawannya adalah Ruby, dan Ruby ini adalah melee hero yang dia bakal di zoning out sama Seme Umbrella-nya. Dan ini bakal benar-benar bebas banget bagi Nino untuk melakukan rotasi ke area river. Dan sesuai dengan praduga kita, Golius, ini lihat di bagian rivernya udah banyak banget yang siap untuk melakukan setup team fight. Karena dari kedua belah tim juga sebenarnya high mobility, yang satu Hayabusa sama dari Jauhead, yang satu lagi Rafaela, dan dihajar dengan Dante Magicnya walaupun nggak bisa di follow up. Nah, poking damage yang cukup tinggi sebenarnya, setengah darah dari Udil. Udil belum mendapatkan level 4 yang belum ada shadow kill, belum bisa bermain agresif. Sementara di sisi lain Sally Boy sudah menanti Light of Retribution hanya untuk melakukan checking map bush yang cukup baik dari ini. Kenapa namanya bocah pistol? Bocah Pristel. Pristel. Oh, bocah Pristel. Oh, Dreams. Dreams. Bocah Pristel, Super Rainbow yang kemarin sempat namanya tuh Starless dan ketahuan. Ingat gak? Ada lu gak sih, Be? Apa? Yang Civil War itu Ko Edwin, nickname-nya kan Starless. Dia main Hayabusa jago banget. Golius bilang, ini jangan-jangan Rainbow nih yang main nih. Terus ketahuan pas dia emang nickname-nya masih Starless. Besoknya dia ganti nickname jadi Super Rainbow. Ketahuan gara-gara gue bilang, oh ini jangan-jangan kemarin yang main. Tapi ternyata Turtle-nya berhasil diamankan sama Bigetron Alpha. Oke, tapi kali ini kalau misalkan melihat dari branch-nya, branch berarti ini adalah KY ya kalau misalkan kita menengok dari bocah Pristel. Dan sementara itu di sisi lain, dari setup tadi Turtle didapatkan oleh branch. Oke, berarti di sini Alter Ego Esports yang harus lebih aware, dan mereka benar-benar main safe banget karena mereka harus mainin momentum dari Rasi. Jektor langsung flick out freestyle dulu, bos dari Rasi diloncatin begitu saja flick out ke arah belakang, langsung ada Holy Baptism Connect 2. Belum ada target yang optimal dan belum ada first blood sampai dengan menit yang ketiga. Ya, tadi Holy Baptism-nya hanya untuk nge-cover aja ya, Be ya, supaya nggak terlalu di all out juga menuju ke arah Rainbow. Dan dari Rasi mencoba untuk masuk ke arah jungle yang lagi coba untuk diiseng-isengin sama seorang Brands dan juga Rainbow, walaupun gagal untuk digangguin. Dan di arah bottom lane udah mulai di setup tuh, Be. Udah mulai di setup lagi kali ini, 3 bahkan 4 membayang-bayang 3. Dan bahkan kalau misalkan melihat dari Udil, dia masih fokus untuk di bagian mid lane karena dia tentu nggak bakal mau kalah kendali dari bagian wave di area mid lane. Namun El Nino sudah ada Orbital Sword, langsung ada dari Magic. Mana ada triple swipe-nya bakal connect begitu saja first blood, tapi di sisi arah mid lane karena ternyata Rafael harus terpick off. Super Rainbow juga mencoba untuk flick out terlebih dahulu, mundur dengan recall-nya, dan harus ada satu target lagi. Brand sudah mendapatkan Genius One di menit yang ketiga 57 dan menjadi 2-1-2 hilang dari Alter Ego di arah bottom lane.
Pergerakan yang efisien ya. Walaupun tadi Rainbow bisa mendapatkan 1 poin assist, tapi dia nggak peduli karena darahnya udah sekarat. Mendingan dia cepat balik ke base, cepat regeneration dan balik lagi ke lane of down-nya gitu, ke area mid lane ataupun melakukan rotasi lagi supaya nggak terlambat. Jadi ini benar-benar pergerakan yang dari ya profesional gitu loh, bukan yang cuman kaleng-kaleng. Walaupun di sini Udil mencoba untuk menabrak tapi dilempar aja, masih ada Vengeance dan juga Inferno di pop up begitu aja. Jadi Pai belum bisa di take down. Itu dia yang bakal berat banget bagi pergerakan siapapun lawan Tamus, karena Tamusnya bakal punya Vengeance dan bakal punya sustainability yang lebih tinggi lagi. Dan sementara Rasi di area mid lane, dia belum punya flick out, harus lebih berhati-hati. Tapi Udil, dia sudah level 6. Dan bahkan kalau misalkan melihat dari potensi Brans yang baru saja kehilangan 1 orange buff, berarti Sally Boy harusnya lebih unggul sedikit di sini karena perbedaan 1 level yang benar-benar terlihat dari Sally Boy. Tarto ini objektif yang kedua ya lebih tepatnya B. Walaupun belum, tadi yang pertama ada yang dapat gak sih? Brans ya. Berarti dua kali dua objektif didapatkan sama Bigetron Alpha. Walaupun perbedaan gold tidak berbeda jauh karena kedua belah tim berarti melakukan farming yang efisien. Karena dua-duanya sama-sama mengejar walaupun point kill memang gak beda jauh dan juga Tarat masih sama dari kedua belah tim. Benar, dan ini yang harus diperhatikan juga sama Bigetron Alpha karena mereka dari tadi belum mendapatkan core-nya. Udil belum tumbang, Sally Boy juga belum ditumbangkan, dan mereka masih harus melakukan rotasi juga karena El Nino semakin lama dibiarkan, ini semakin scaling ke arah late game. Kalau seandainya udah scaling ke late game, bayangin sekali Blood Floods atau dia nabok-nabok pakai skill pasifnya tuh sakit banget. Jadi Brans mencoba untuk maju ke disabet, tapi Unstoppable Force juga di pop up. Dia mencoba untuk follow up lebih lanjut lagi Shadow Kiru dan tumbang walaupun ada petasan yang lewat, gak jadi Happy New Year. Niatnya sih pengen KS itu kayaknya. Oke, tapi kali ini masih dikejar juga. Rasi nggak punya lagi yang namanya ejector. Sally Boy dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Mat lebih mengincar ke arah seorang Rasi, tapi ternyata KS itu kan pasti. Padahal ya itu namanya kill secure dari seorang Mat untuk menambahkan 1 lagi poin dari Bigetron Alpha. Bener dong, BKS kill secure, tapi kan kill steal juga artinya itu. Jadi Ya, ambigu ya. iya. Sama-sama KS. Makanya saya perjelas. Kill Beda secure. Itu dia. Aduh, ada. Kan biasa kayak gitu kalau saya main kan komennya KS. Kalau hoki. Oh, 4 hero triple swipe langsung Vengeance begitu saja oleh Baptista ditahan semua damage-nya. Karamfli tapi harus tumbang, Deadly Magic itu terlalu banyak akumulasi damage-nya. Tapi ditukarkan oleh Super Rainbow sebagai mid laner. Udil si lain lagi, lihat beda banget, dia melakukan split push walaupun dia tadinya role-nya sebagai mid laner. Inilah keuntungan dari Hayabusa, Be. Karena kenapa? Dia mobility-nya cepat, bisa keluar sama masuk dengan cepat juga dengan kuat shadow-nya, dan dia bisa melakukan split push juga dengan cepat. Jadi memang harus diperhatikan sama teman-teman dari Bigetron Alpha. Kalau sampai mereka terpancing dari team fight yang di-setup sama Alter Ego Esports, ternyata Udil sedang melakukan split push. Satu persatu Tarat pasti digrogotin sama dia. Dan ini keuntungan dari bawa Kagura sama Hayabusa sih. Ini Combo dia mereka combo bucin yang sangat fleksibel, sangat bisa berganti lane kapanpun, bahkan untuk dari job desk mereka sama-sama untuk clearing minion, tapi ternyata di sisi lain El Nino balik kejar Flea masih dia miliki, dan ternyata Deadly Magic tidak akan menambahkan Triple lagi swipe. double damage-nya, dan bahkan triple swipe dari Rasi. Unstoppable Force yang kurang worth it karena depan karena tidak ada follow up damage. Kali ini 3 melawan 4 tapi langsung saja berhasil dapetin retribution. Sementara El Nino harus tumbang, Sally Boy juga bakal ditumbangkan. Ripo dapetin double kill-nya di area jungle. 3 down dari Alter Ego Esports. Walaupun datang Pai di sini, apakah dia bakal mencoba untuk menahan mid lane-nya karena udah mulai Deadly dikeroyokin Magic. lagi. Deadly Magic dan juga Inferno pun di pop up kali ini No menuju ke arah way. seorang Pai. Tapi Pai tidak bisa melakukan apapun. Pergerakan yang sangat berisiko nggak sih, Be, dari Pai? Beresiko banget, tapi dia pede sebenarnya, dia punya Vengeance. Cuma permasalahannya Vengeance-nya itu diakumulasikan ketika ledakan dari Deadly Magic itu ternyata lebih lama daripada Vengeance-nya sendiri. Unstoppable Force dari seorang Jawhead Rasi mencoba untuk mengejar ke arah Brans, tapi slow banget, gak bisa kemana-mana karena ada Light of Retribution di ejector. Gak mau kabur lagi, Kagura ternyata ada di belakang, dan akhirnya Brans harus tumbang. Oke, El Nino tapi diloncatin begitu saja mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Rush Umbrella Flea masih digunakan karena belakang Seimei juga sama, tapi masih bisa survive. Ripo nggak punya 1 dash lagi untuk mengincar ke arah El Nino. Dan Pai, kalian sudah memiliki 1 War X, dan akankah ini akan menjadi jawaban? Karena sejujurnya Alter Ego Esports sangat amat membutuhkan TB atau tahan badan di lini depan untuk melahap semua damage akumulasi dari Deadly Magic dan Triple Swipe. Benar sih, Be, tapi ada satu yang kalau lu sadar, Be. Apa? Tadi kan KB bilang ada combo bucin ya, Hayabusa dan juga Kagura. Hayabusa dan Kagura aja bisa bersatu di lane of down. KB kapan bisa bersatu sama si dia? Kita ngelihat Pai lagi farming di arah bottom lane, santuy ya kan.
belum kelihatan apapun dan conceal diloncat begitu saja tapi masih ada orbital sword di deny ternyata ketahuan. Pinter banget, banting setirnya pas lagi tim fight. Iya, gak jadi dijawab dong. Hayu. Hari-hari bermain yang sangat berbahaya dari dua combo saling membunuh ini ya. Benar. Emang gitu kita kalau udah ketemu ya, Be. Tenang kok. Kenapa? Gua bisa ngejawab yang tadi kok. Gimana tuh? Kalau gua bucin, yang jaga turret di XP Lane siapa? Iya. Boleh. Bukannya lu ini role-nya roamer, Be. Sekarang, Be. Ya. Siapa yang jagain core kita? Tapi Inferno langsung di pop up masih bisa selamat. Ternyata tidak. Itu tadi meledak. Deadly Magic-nya nggak kelihatan ya, Be ya, karena ada Vengeance juga yang di pop up. Jadi lingkaran cincin Deadly Magic-nya itu nggak Tapi kelihatan. surprise attack HBD berhasil Rainbow harus tumbang. Seliboy mengincar ke arah belakang. Coba untuk mundur lebih dahulu karena di sana ada Ripo yang terlihat dan itu memang benar-benar kejutan dari Rasi. Dia kayak langsung ngejawab apa yang dilakukan sama Pikiran Alpha. Lu ambil Pai, oke, gua ambil Rainbow lu. Ini pertukaran sebenarnya adil nggak adil. Kenapa? Karena emang Alter Ego Esports kekurangan dari TB-nya, tapi Bigonon Alpha juga kekurangan damage. Sama ya kan, karena di sini tinggal yang main setup juga sih, Be. Kalau memang dari Alter Ego Esports bakal nge-burst juga, tapi langsung diajarin ngeloli baptismnya. Mau tidak mau pun harus tumbang. Mereka masih terjadi team fight di sini. Rasi gak bisa kabur kemana-mana, double kill untuk seorang Povius. Looking for more, ternyata berhasil ditumbangkan Bransnya. Rapi Rafaelanya juga dapat dan triple kill untuk Poviusnya Ripo. Ripo bahkan masih ingin lebih mungkin karena mengejar bersama dengan Matt. Langsung dikasih efek slow juga sedikit tapi Udil kayaknya bakal memilih untuk mundur dan bakal lebih memilih untuk objektif kali ini. Bigetron Alpha bahkan ingin dua objektif. Turret di bagian mid lane. Oke, sekarang dilepaskan. Sebenarnya mereka akan berfokus sama Lord yang pertama. Di menit yang ke-10 belum ada enhance. Tapi mereka percaya mungkin dengan satu buah pergerakan dari Super Minion Force Shuriken dan Lordnya bakal diamankan oleh Bigetron Alpha. Shadow kill ke arah belakang. Rainbow langsung triple sweep balik dan ternyata masih ada 5-4 roamer dari seorang Rafaela. Flick out dan lihat matnya menumbangkan Udil. Satu harus hilang kali ini 4 akan melakukan defend dari Alter Ego Esports dan bahkan harus kehilangan Rasi karena akumulasi Deadly Magic yang terlalu mematikan dari seorang Brands pakai Z. Robotnya meledak, Be. Robotnya meledak. Itu gila ya, walaupun tadi sempat di Unstoppable Force di momen yang udah keren banget karena darah Lordnya itu udah tipis, tapi ternyata retribution dari seorang Brands masih on point. Jadi Lordnya masih didapatkan sama Bigetron Alpha dan sekarang malah jadi momen. Walaupun ketika dua hero tertakedown kayak gini, waktu tumbang itu nggak lama, tapi at least mereka jadi dapat napas, Be. Lane-nya dirapihin, di manage dengan bagus, dengan kayak gini 3 arah bakal coba untuk dimasukin sama semua minion. Yes. Inner turret di arah mid lane juga sudah jebol, di arah top lane juga sudah jebol, mencoba untuk berfokus sama objektifnya. Bigetron Alpha mencoba untuk mencari celah kali ini. Lihat 4-1 yang dilakukan bagi kedua belah tim. Oracle juga sudah dimiliki. Mencoba untuk melakukan setup terlebih dahulu. Ingat, Oracle akan sangat amat membantu bagi regen dari Rafaela dan siapapun yang pegang Oracle, regennya lebih tinggi lagi. Tapi Rasi, hati-hati. Injektor yang kena semuanya all in karena Rasi langsung hilang begitu saja. 4 lawan 5 posisinya kali ini mencoba untuk setup ulang Bigetron Alpha. Mereka coba untuk mendapatkan Udil, mereka mencoba untuk mendapatkan di bagian bottom lane, tapi mereka juga harus mundur karena clear wave minion dari Alter Ego Esports sangat amat rapi. Harus lebih dewasa sih, Be. Karena kenapa? Kalau sampai mereka terlalu komit ke arah base juga, itu kan minionnya nggak terlalu banyak. And then semua resource dimiliki sama Alter Ego Esports. Itu bakal berbahaya banget bagi Bigetron Alpha kalau sampai mereka di counter setup dan langsung dibalikin bisa di one straight push. Tapi kali ini udah mulai masuk lagi minion dari 3 wave yang bersamaan. Deadly Magic menuju ke arah seorang Udil yang masih bisa mundur ke arah belakang. Base startopnya udah mulai dipukulin walaupun dari Bigetron Alpha mereka lebih milih untuk tarik ulang lagi, mundur lagi supaya mereka nggak melakukan kesalahan sampai bisa di comeback sama Alter Ego Esports. Yes, Matt juga kayaknya bakal melakukan freeze lane aja di bagian top lane. Nyicil EXP biar dia dapetin level 15-nya. Dan Udil masih mencoba untuk melakukan satu buah split push. Oh, wow. Dreadnought Armor, aku suka item itu dari Udil. Untuk meminimalisasi juga serangan dari Saber. Mana physical damage-nya terlalu tinggi dan nantinya mungkin akan dijadikan ke arah Antiquiras. Tapi di sisi lain, ini Rainbow kayaknya bakal bikin satu buah Malefic Roar. Jadi bakal tembus juga armornya dari Udil. Be, kenapa lebih populer ketika ketemu Saber mereka tuh lebih buat Antiquiras daripada Twilight Armor. Twilight Armor itu kan padahal nahan burst dan dipaksa di match-nya mentok di 900 kan. Kayaknya karena scaling itu gak sih? Karena kan maksimal dari defense di physical damage-nya itu kan 6% kan, 6-10% juga. Iya. Dan ditambah dengan dari pergerakan Antiquiras yang memang darah dan juga armor regen HP-nya juga lebih ada. Twilight Armor
emang punya satu pergerakan untuk nahan burst damage. Agree. Tapi That's why itu yang dibuatnya lebih milih ke arah Benar. antivirus dibanding Twilight Armor. Benar. Kecuali memang dia adalah roamer dan itu udah item terakhir yang butuh Nah. tebal banget. Twilight Armor baru menjadi pilihan terakhir. benar, sekarang aja kayak nggak heran sih kalau misalkan pada bikin Sky Guardian Helmet. Karena di menit ke-20 kan sekarang kayak mereka harus setup teamfight jangka panjang. Jadi tarik Ya. ulur itu sangat diperlukan. Daripada harus balik ke base, makan Benar. waktu ya kan sekitar malah hampir 20 detik loh, Be. Benar. Kalau dia balik ke base dulu recall baru jalan lagi ke area yang memang dia mau setup, itu 20 detik kan nyampe dan itu Yes. bakal makan waktu banget. Jadi mereka butuh main cepat dan terutama nanti Sky Guardian Helmet itu bisa dijual diganti Immortality. Benar banget, kan? benar banget. Dan itu yang mungkin harus dilakukan ketika sudah mulai memasuki menit yang ke-20. Dan sekarang saya bertanya-tanya, Apa tuh? tadi Bapak Produser gini-gini apa ya? Iya, tiba-tiba ada jempol. Oh benar Dari maksudnya. Pak produsernya. Oh tenang Pak, kalau itemization mah apa lagi Aman kita? ya, masih aman dari kita berdua. Masih aman, tenang ya kan. Tapi 5 detik lagi, Be. Hah? Lord bakal muncul di Land of Doubt. Tiga, Ini harusnya dari Bigetron dua, jadi keuntungan karena satu. dia udah bener-bener kayak nekan mappingnya untuk Alter Ego Esports. Semua Yes. lane dengan minionnya ini udah mulai rapi dan Yes. posisi setup itu dipegang sama Bigetron Alpha. Dan sudah memasuki menit ke-15 tapi shoutout untuk Cornet Emas. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Langsung mencoba untuk dihajar, di setup begitu aja walaupun Rasi mencoba untuk open map Oh. untuk mengetahui posisi dari Bigetron Alpha dan teman-teman dari Bigetron Alpha mereka udah mulai colek-colek untuk memancing Alter Ego masuk ke arah Lord Pit dan terjadi team fight. Oke, perlahan-lahan Rasi Konsil coba untuk melihat ke arah setup terlebih dahulu. Bagian busnya ternyata masih kosong. Tarik ulur lagi Bigetron Alpha. Mereka seolah-olah ingin mancing Alter Ego biar mereka masuk ke dalam area pertahanan dari Bigetron Alpha yang udah mulai di setup. Rasi kelihatan sedikit triple swipe langsung ada Deadly Magic juga setup semuanya, bahkan Holy Baptism. Semua skill hanya untuk Rasi seorang dan hilang. Jauh head dari Rasi, tumbang 7 kali ini Kolius. Karena Rasi itu kan punya unstoppable force B dan itu ketika dia mode unstoppable itu kan immune B dari crowd control. Itu bakal berbahaya banget kalau sampai tercolok sama Rasi doang. Oh Dengan gak adanya Rasi my walaupun God. adanya Tamus ketika dia mencoba untuk masuk masih bisa di crowd control B. Berat banget. Jadi daripada tercuri atau kayak perhatiannya jadi menuju ke arah Jauhead yang sedang melakukan unstoppable force, mereka nggak mau ngambil resiko di all out. Apalagi bisa dibilang Bigetron Alpha ini menggunakan meta psikopat. Ya kan, siapapun yang nongol hajar aja udah karena kayak chance-nya tuh besar banget untuk dia langsung ke instant kill. Be. Meta Kodelwin. Kenapa tuh? Sio Kopat. Oh iya, Iya. digunakannya sama Bigetron Alpha tapi Bener, lah berlawanan ya juga. iya Pak, makanya. Oke, kali ini setup Lord yang kedua. Bagaimana Bigetron Alpha? Apakah mereka mampu untuk melakukan endgame kali ini? Alter Ego Esports sudah melakukan setup juga untuk melakukan defense. Rasi bahkan coba untuk nahan di bagian top lane dan lihat bagaimana Pai mencoba untuk melakukan clear wave minion dengan satu Molten Side-nya. Perlahan-lahan bakal didorong juga dipaksa untuk mundur payung dari El Nino. Membuat barikade juga di bagian mid lane. Tapi di sisi lain triple swipe langsung dikonekkan begitu saja karena Udil Shadow Kill bakal digunakan. Tapi ternyata nggak cukup kali ini ya. Harus tumbang Ejector. tapi juga harus dihilangkan. Satu untuk satu tapi sebentar itu Mat juga harus tumbang. Double kill. Dari El Nino. Looking for more. Tapi di sisi lain Lordnya sudah berlegang leha. Base-nya terekspos. Ejector ke arah belakang Ripo. Masih ada flicker. Dan masih punya immortal. Movement speed-nya juga masih ada kali ini. 4 melawan 3. Alter Ego Esports memaksa Bigetron Alpha harus mundur di menit yang ke-17. Defensif yang sangat baik dari Alter Ego Esports karena Bigetron Alpha kali ini harus menunggu momentum lagi walaupun mereka sukses untuk mendapatkan 2 base turret yaitu dari arah top lane dan juga dari arah mid lane. Ini semua cukup untuk melakukan freeze lane dan membuat Alter Ego Esports dikandang. Oh, hello from the other Dia side. dengan deadly magicnya mencoba untuk ditabrak. Gila. Malah ternyata Brans yang tumbang. Oh. Kita lihat mencoba untuk kabur ke arah belakang Gak dari bisa. seorang Rafaelanya Dreams. Masih mencoba untuk dikejar oleh seorang Cherry Boy. Tapi absorb. Ripo tidak mau berhenti. Lagi. Loncat terus-terusan. Lagi. Sakit banget Ripo. Lagi. Payah 1 bar darah terakhir. Dan juga El Nino-nya. Udah 3-1 bar darah terakhir. Immortality-nya pecah. Ripo masih sustain. 1 versus 3 masih berhasil ditahan sama seorang Ripo. Watch out, the king is back, Ripo. Nyapanya keras banget di sana dengan menggunakan Profuse-nya. Dia bahkan memanfaatkan pasif absorb damage yang sangat tinggi dari Demonic Intuition-nya ini benar-benar tidak bisa disentuh dan bahkan di 18 menit game kali ini Ripo masih belum ditumbangkan sama sekali. Inilah ngeselinnya Povius yang sampai kemarin digunakan sama Blacklist International sebagai hero priority. Yang jika terbuka maka mereka bakal langsung nge-pick atau jika bermasalah kayak ini bakal beresiko dipakai sama lawan bakal ditutup sama mereka. Tapi Inferno udah mulai di pop up, Molten Side menuju ke arah seorang Ripo yang masih terlalu tebal. Di belakang sana Celiboy ternyata ditumbangkan sama seorang Brans. Ripo meranikan diri loncat ke arah depan. El Nino masih ada Rasho Umbrella tapi bisa. dia terus-terusan
terus-terusan dikejar dan gak bisa kemana-mana lagi. Orbital Sword dari seorang Rainbow juga udah mulai di pop up untuk mengusir ke arah minion. Tarik Dan di arah lagi. top lane Rasi gak boleh pulang, maunya digoyang sama seorang Matt dari teman-teman Bigetron Alpha udah boleh masuk ke arah base dari Alter Ego. Hanya tersisa 3 hero sekaligus. Orbital Sword di pop up. Inferno juga dibuka begitu saja, apakah bakal langsung ditabrak, tapi ternyata diputar-putar. Dan juga Pai, dia satu pada terakhir. Pai dan 3 hero. Dan juga Pai-nya harus ditumbangkan. Mau tidak mau Rasi pulang ke base di recall sama seorang Matt. Dan kali ini Alter Ego mereka bebas banget pukulin base-nya. Dan kemenangan game yang pertama untuk Alter Ego. Langsung ada I'm Offended yang terlalu ofensif dari Matt mengambil 3.